Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat hari ini, dan hari ini kita ketemu lagi dengan saya Erna Rohmawati. Untuk hari ini kita akan membahas bagaimana kita berespon terhadap komentar dari editor ataupun dari reviewer. Namun sebelumnya saya sedikit menjelaskan terkait bagaimana proses publikasi. Jadi proses publikasi merupakan proses yang cukup kompleks dan bukan proses yang singkat. Kalau kita lihat dari awal kita mengirimkan naskah kita ke jurnal, maka akan dicek terkait dengan kelengkapannya, terkait dengan gaya selingkungnya, apakah sesuai atau tidak. Kemudian nanti kita akan mendapatkan notifikasi apakah bisa diteruskan atau tidak. Beberapa jurnal itu cukup cepat untuk proses inisial ceknya ini, ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu. Biasanya kalau 1 hari sudah mendapatkan jawaban, nah itu cukup membuat deg-degan gitu, karena biasanya ada tulisan unfortunately, nah berarti kemungkinan jurnal kita belum bisa diterima. Namun kalau jurnal topik kita sudah sesuai dengan keinginan editor, menarik, dalam arti menarik, nah itu bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya adalah peer review. Peer review ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Dan biasanya jurnal keperawatan internasional bereputasi, mereka menyebutkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk peer review ini. Jadi ibu bapak sebaiknya tidak melakukan kontak menanyakan apakah sudah ada keputusan atau belum, kalau misalnya belum melewati dari durasi yang ditetapkan. Nah, kemudian setelah melewati proses review, tahapan selanjutnya biasanya kita akan mendapatkan informasi atau notifikasi dari pihak jurnal tersebut bahwa kita sudah mendapatkan hasil komentar dari reviewer atau dari editor, dan tahap selanjutnya maka kita harus melakukan revisi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, setelah ada peer review ini biasanya ada keputusan juga sebelum nanti dikirimkan, kita merevisi atau tidak. Apakah diterima? Diterima itu dalam arti kita lanjut untuk proses revisi, atau misalnya ditolak, ya berarti kita tidak perlu merevisi karena naskah kita ditolak. Kemudian saat proses revisi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jadi untuk proses revisi biasanya kita akan diberikan waktu rata-rata sekitar 2 minggu untuk memperbaiki sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan. Misalnya contoh di sini ada beberapa masukan yang perlu direspon oleh penulis gitu. Misalnya di sini adalah abstraknya perlu diklarifikasi, apa jenis ini, metode ini itu seperti apa, kemudian perlu ditambahkan hipotesis, kemudian perlu ditambahkan bagaimana untuk terkait dengan proses penelitiannya, perlu ditambahkan untuk kelompok kontrolnya itu seperti apa. Nah, itu perlu diperbaiki untuk penulisannya. Nah, kalau kita sudah memiliki masukan-masukan dari reviewer, maka kita melihat lagi naskah yang kita kirimkan versi terakhirnya. Kemudian nanti kita cek di bagian mana masukan-masukan tersebut ada gitu. Nah, banyak editor dan reviewer yang memberikan komen dengan cara halus, dengan maksud adalah membangun atau memperbaiki kualitas dari manuskrip kita. Namun misalnya ada juga yang dalam memberikan komentar itu cukup pedas, namun tidak apa-apa, itu jangan menyurutkan hati ibu bapak. Yang penting sudah sampai di tahap diberikan review, diberikan komentar, nah itu sudah tahap yang luar biasa, sehingga kita harus berusahanya lebih kuat supaya nanti kita bisa memperbaiki, dan harapannya manuskrip yang kita kirimkan itu bisa diterima di jurnal. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama biasanya adalah kita perlu membuat tabel yang berisi respon kita sebagai penulis terhadap komentar dari editor dan reviewer. Misalnya ada yang bentuk tabelnya 2 kolom, ada yang 3 kolom, itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari jurnal tersebut. Jadi misalnya kalau di sini yang contoh yang ada adalah 2 kolom. Jadi review yang kita dapatkan, komentar yang kita dapatkan, kita letakkan di kolom pertama. Kemudian responnya yang kita lakukan itu di kolom kedua. Beberapa ada yang memerlukan 3 kolom, itu menyebutkan halaman berapa respon tersebut, revisi tersebut kita lakukan.
Jadi kita bisa saja memberikan responnya apakah diperbaiki sesuai saran, apakah menambahkan tertentu. Tentu saja kita harus melihat lagi ke review yang atau komentar yang diberikan oleh editor ataupun oleh reviewer. Nah, kemudian saat kita melakukan revisi, sebaiknya kita tidak terburu-buru gitu. Jadi kita bisa membaca perlahan-lahan masukannya itu seperti apa, kemudian di bagian mana dulu akan kita perbaiki. Tidak harus urut, tapi kita perlu memperbaiki, oh sepertinya ini yang lebih mudah dulu, maka kita perbaiki terlebih dahulu. Namun kalau misalnya kita rasa susah, maka bisa saja kita meminta bantuan yang lain. Misalnya ada masukan terkait dengan statistik yang kita tidak terlalu menguasai. Nah, kita bisa meminta bantuan kepada orang yang ahli statistik untuk terkait dengan pengolahan datanya atau ujinya mungkin menjadi lebih tepat dan sebagainya. Itu tidak apa-apa gitu. Dan nanti kita merupakan bagian atau cara kita untuk memperbaiki naskah kita sesuai yang diinginkan oleh reviewer ataupun oleh editor. Kemudian setelah kita membuat tabel, nah kita perlu memperbaiki di naskah utamanya. Nah, biasanya untuk naskah utamanya ini mereka tidak menginginkan untuk proses perbaikan itu dalam bentuk track changes ya. Jadi kalau di Microsoft Word itu ada track changes yang kita bisa untuk menelusur perbaikan atau perubahan yang kita lakukan. Namun untuk proses revisi yang diminta jurnal biasanya bukan dengan track changes, tapi kita cukup apa sih yang kita perbaiki, kemudian kita berikan warna yang berbeda. Misalnya di sini bisa saja Ibu Bapak memberikan warna merah. Ini untuk penanda bahwa Ibu Bapak merespon dari reviewer atau dari editor untuk komentar yang mereka lakukan. Kemudian tadi bisa disebutkan, misalnya untuk review 1 itu ada di halaman berapa, line berapa, begitu. Kemudian setelah kita memperbaiki semuanya, semua masukan-masukan sesuai yang diinginkan oleh reviewer ataupun editor, kita bisa mengirimkan kembali. Nah, untuk mengirimkan kembali, kita berarti melihat ke sistem jurnal yang kita kirimkan awalnya. Misalnya di sini adalah Journal of Religion and Health, dan setiap jurnal itu memiliki sistem yang cukup berbeda. Jadi Ibu Bapak mengikuti template yang ada di sistem tersebut. Misalnya kalau di sini dari Journal of Religion and Health, nah ini ada yang proses awal, submission awal, kemudian karena kita proses revisi berarti kita nanti akan ada di sini biasanya. Bahwa untuk naskah kita itu perlu revisi, ada berapa. Misalnya kita mengirimkan 2, ya berarti mungkin ada 2 yang perlu direvisi di sini. Kita ngeklik yang bagian submission revision, kemudian nanti di situ akan ada langkah-langkah selanjutnya. Kita upload lagi naskah yang sudah kita perbaiki, kita mengupload tabel yang tadi yang berisi respon kita terhadap hasil review, kemudian misalnya kita perlu mengupload lagi cover letter dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Dan Ibu Bapak harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diupload itu dokumen yang dibutuhkan. Jadi biasanya ada beberapa dokumen yang wajib, biasanya ada tanda bintangnya, itu berarti kita harus mencantumkan. Biasanya naskah utama atau main text, kemudian ada yang title page atau cover letter, kemudian ada yang kalau revisi berarti yang wajib di-upload adalah tadi respond to editor atau reviewers comment. Itu yang wajib kita berikan atau wajib kita upload. Kemudian misalnya ada revisi di tabel, berarti kita juga harus merevisi tabel-tabel tersebut sesuai dengan masukan-masukan dari reviewers ataupun juga dari editor. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan informasi yang disampaikan pada hari ini bermanfaat dan tetap semangat, dan Ibu Bapak perlu melihat atau perlu mengingat bahwa proses pengiriman jurnal untuk revisi bisa saja sekali kemudian diterima, bisa saja sampai beberapa kali diterima. Jadi itu memang melatih kesabaran kita sebagai penulis, namun juga di sisi lain tentu saja akan memperbaiki kualitas kita sebagai penulis. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.